Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini kita semua berbeda tempat, bahkan juga berbeda waktu. Namun kita sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, di mana pada hari ini kita mau bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan yang senantiasa dengan sabar mendengarkan seruan doa setiap kita. Mari sebelum kita memulai waktu doa, sebelum kita memulai persekutuan doa di hari ini, saya mengajak setiap kita dimanapun kita berada untuk mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh mengambil waktu untuk datang dan berdoa bersama-sama kepada Engkau. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami tahu bahwa ada Allah Tritunggal yang melihat isi hati kami, yang memperhatikan setiap kami. Biarlah kesempatan yang Tuhan beri untuk kami berdoa bersama ini sungguh menjadi sebuah kesempatan yang indah, di mana setiap kami masing-masing boleh semakin melekat dan mendekat semakin erat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan yang boleh memimpin waktu doa kami selama 15 sampai 20 menit ke depan. Biarlah Tuhan yang boleh mengarahkan hati setiap kami, supaya masing-masing kami sungguh tertuju kepada Tuhan yang lengannya, yang tangannya terus terulur kepada kami, yang senantiasa siap untuk menopang kami dan tidak pernah membiarkan masing-masing kami jatuh tergeletak. Terima kasih ya Bapa, pimpin waktu doa yang ada pada saat ini. Demi Kristus anakmu yang tunggal kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan menaikkan pokok doa buat 5 hal. Kita akan berdoa bagi dunia di mana kita tinggal, berdoa buat bangsa negara Indonesia, berdoa buat gereja beritakan Injil, berdoa buat jemaat, dan berdoa buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Hari ini saya hanya akan memberikan pedoman penuntun buat kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bagian yang pertama kita akan berdoa buat dunia. Yang pertama, mari kita berdoa untuk upaya setiap pemerintah di dunia dalam menanggulangi wabah. Saya ulangi, mari kita berdoa untuk upaya setiap pemerintah di dunia dalam menanggulangi wabah yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersama-sama datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa dan menyerahkan buat upaya dari setiap pemerintah-pemerintah di dunia yang saat ini terkena dampak wabah penyakit virus corona. Pada saat ini Bapak, kami tahu ada banyak negara-negara yang bergumul dengan hal ini, dan ada banyak ratusan ribu bahkan sudah jutaan orang yang terkonfirmasi menderita sakit COVID.
Kami mau berdoa dan menyerahkan ya Bapa ketika para pemimpin di berbagai negara tersebut mencari upaya Tuhan boleh memberi hikmat sehingga setiap kebijakan diambil oleh mereka itu bisa menolong setiap masyarakat yang ada. Kami berdoa, kami menyerahkan pula ya Bapa buat upaya-upaya mereka. Secara khusus ya Bapa, bukan hal yang mudah ketika menanggulangi wabah ini. Secara khusus kami juga berdoa menyerahkan buat beberapa negara di Eropa seperti Italia juga Spanyol yang begitu berduka karena ada banyak orang yang meninggal. Kami mau berdoa biarlah Tuhan yang boleh terus menguatkan, Tuhan yang boleh terus menghiburkan mereka yang dilanda duka cita. Kami mau berdoa dan menyerahkan ya Bapa, biarlah Tuhan yang boleh terus senantiasa memimpin dan memberkati. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita doakan juga untuk para peneliti di dunia ini yang berjuang untuk membuat vaksin bagi penyakit ini. Mari kita berdoa bagi para peneliti di dunia ini yang berjuang untuk membuat vaksin penyakit virus corona. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan buat para peneliti di berbagai tempat di dunia yang saat ini juga berjuang untuk dengan segera menemukan, membuat vaksin. Walaupun itu sudah ditemukan, dibutuhkan waktu yang cukup lama, hampir 2 tahun mungkin untuk melakukan uji klinis terhadap vaksin tersebut. Kami berdoa dan menyerahkan ya Bapak, biarlah para ilmuwan, para peneliti mereka bisa bersama-sama terus berjuang. Dan Tuhan beri kepada mereka juga hikmat sehingga vaksin bisa ditemukan dan pengobatannya bisa segera dijalankan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Bapak buat upaya-upaya yang ada pada saat ini pun. Mari Tuhan yang menolong dan memimpin. Kami juga berdoa menyerahkan ya Bapak dalam penelitian pun dibutuhkan dan tidak sedikit. Dan kami juga berdoa Tuhan cukupkan untuk biaya penelitian dalam mencari vaksin bagi virus corona. Kami mau berdoa, kami menyerahkan buat hal ini, biar Tuhan mendengarkan seruan kami. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus anakmu yang tunggal, kami datang dan berdoa memohon kepada Engkau. Amin. Kini kita akan berdoa bagi Indonesia. Yang pertama kita berdoa bagi kebijakan dan sikap pemerintah. Mari kita berdoa buat pembatasan sosial berskala besar. Kita juga berdoa buat penanganan masalah sosial ekonomi akibat dari wabah corona ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin bangsa kita. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan ya Bapa buat setiap kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa kami. Secara khusus ya Bapa, setiap harinya juru bicara penanganan dari wabah ini selalu mendengungkan dan menyerukan supaya masyarakat bisa melakukan pembatasan sosial. Kami juga berdoa menyerahkan ya Bapa buat beberapa daerah yang sudah melakukan dan menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Kami mau berdoa biarlah itu menolong terputusnya rantai penularan. Kami juga berdoa menyerahkan buat upaya pemerintah ya Bapa ketika wabah ini memberikan dampak yang cukup besar dan menimbulkan masalah sosial ekonomi. Kami mau berdoa biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Kami tahu ya Bapak ada orang-orang bekerja dalam sektor informal yang membutuhkan dukungan. Kami mau berdoa dan bersyukur juga di mana ada banyak orang-orang kemudian bisa bergotong royong membantu menolong semuanya. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan biarlah Tuhan Yesus yang terus senantiasa memimpin bangsa kami, memberi hikmat kepada mereka sehingga setiap keputusan bisa sungguh-sungguh dengan cermat diputuskan dan setiap masyarakat pun bisa bersama-sama mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sungguh ya Bapa, kami berdoa menyerahkan ini semua sepenuhnya kepada Engkau. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua bagi Indonesia, mari kita berdoa buat sikap umat beragama dalam menyikapi anjuran beribadah di rumah. Anjuran beribadah di rumah sesuatu yang terus didengungkan oleh pemerintah. Kita berdoa dalam minggu ini umat Tuhan, orang-orang Kristen merayakan Jumat Agung dan Paskah. Mari kita berdoa supaya bisa disikapi dengan bijak oleh gereja. Demikian juga aturan-aturan di mana pada bulan ini pun
ada puasa, bahkan ada libur Idul Fitri. Kita berdoa supaya Tuhan pun yang menolong umat beragama dalam menyikapi hal ini. Mari kita berdoa. Wabah penyakit virus corona ini membuat banyak umat beragama yang kemudian memikirkan kembali kehidupannya di dunia ini. Pada saat ini Bapa, kami berdoa dan menyerahkan biarlah anjuran untuk beribadah di rumah boleh sungguh kemudian diresapi dan menolong setiap umat beragama di Indonesia untuk menemukan Tuhan yang benar. Secara khusus kami berdoa menyerahkan ya Bapa buat umatmu, anak-anakmu yang pada minggu ini akan mengadakan Jumat Agung dan Paskah. Kami tahu bahwa ini bukan hal yang mudah ketika merayakan acara besar gerejawi di rumah kami masing-masing. Namun saat ini kami mau berdoa biarlah walaupun berada di rumah, setiap umat Tuhan mereka boleh sungguh kemudian memaknai kematian juga kebangkitan-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan biarlah Tuhan pun yang boleh terus senantiasa menuntun dan memimpin, tidak hanya buat kami anak-anak-Mu, namun juga buat saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang mereka pun dilarang untuk mudik, bahkan juga dianjurkan untuk mengadakan silaturahmi secara online. Kami mau berdoa biarlah mereka pun juga Bapak bisa bijak menyikapi hal ini. Kami berdoa dan memohon Tuhan yang boleh terus nantiasa turut campur tangan buat bangsa kami ini. Demi nama Kristus ya Bapa, kami berdoa dan menyerahkan buat keberadaan bangsa kami ini. Amin. Bagian ketiga kita akan berdoa bagi gereja. Yang pertama, mari kita terus berdoa menyerahkan buat persiapan ibadah online atau live streaming yang berlangsung di setiap hari Minggu. Mari kita berdoa buat hal ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau bersama-sama datang kepadamu. Kami menyerahkan buat gereja kami, berdoa menyerahkan ya Bapak buat persiapan ibadah online atau live streaming yang berlangsung di setiap hari Minggu. Kami mau berdoa biarlah Tuhan yang boleh memakai para pelayan Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang melayani di hari Minggu. Kami mau berdoa biarlah Tuhan yang boleh terus memberi kepada mereka masing-masing kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa dan menyerahkan biarlah Tuhan pun yang boleh memakai untuk setiap perlengkapan digunakan supaya semua juga bisa terus berfungsi dan berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan biarlah Engkau yang boleh terus nantiasa menolong sehingga sarana ini bisa terus menguatkan iman jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa, kami menyerahkan ya Bapa, biarlah setiap ibadah yang berlangsung boleh sungguh kemudian membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa buat hal ini. Amin. Yang kedua bagi gereja, mari kita berdoa. Berdoa menyerahkan buat penggembalaan yang dilakukan oleh majelis dan juga para rohaniwan. Kita berdoa supaya majelis gereja dan juga para rohaniwan gereja bisa terus melakukan perhatian penggembalaan kepada jemaat Tuhan. Mari kita berdoa buat hal ini. Demikian pula kami berdoa menyerahkan ya Bapa buat pelayanan pastoral atau penggembalaan dari majelis dan juga hamba-hamba Tuhan kepada jemaat-Mu. Ini merupakan situasi tidak mudah di mana kami tidak bisa lagi berkunjung melakukan pembesukan untuk saat ini. Namun saat ini kami bersyukur buat setiap sarana yang ada, di mana masih bisa tetap berkomunikasi lewat sarana-sarana yang ada. Kami mau berdoa biarlah Tuhan pun yang terus menolong. Tuhan boleh terus memimpin sehingga kami semuanya bisa tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain. Setiap kami ya Bapa boleh sungguh-sungguh memiliki keterkaitan juga keterikatan satu dengan yang lain sebagai satu tubuh dalam Kristus. Kami berdoa, kami menyerahkan ini semua sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang boleh sungguh turut campur tangan, memimpin dan memberkati. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan. Biarlah Tuhan yang mendengarkan seruan kami ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kini kita akan berdoa bagi jemaat, baik yang menjadi anggota maupun simpatisan. Yang pertama kita mau berdoa buat anggota gereja, keluarga atau kerabat yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Mari kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan terus menjaga dan menguatkan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan buat jemaat-Mu. Kami berdoa buat beberapa anggota gereja yang kami tahu berprofesi sebagai tenaga dokter. Kami berdoa mengingat buat Dokter Lim Lanyang, kami teringat buat Dokter Juhadi Sunario, kami teringat buat Dokter Magdalena Pranata. Kami terus berdoa juga memohon Tuhan yang boleh menjaga mereka dan melindungi mereka. Kami juga mengingat ya Bapa, tidak hanya mereka, namun juga Engkau tahu bagaimana ada keluarga kami, kerabat kami yang juga berprofesi sebagai tenaga kesehatan, baik sebagai dokter ataupun perawat atau apapun yang ada. Kami mau berdoa kepada Tuhan supaya Engkau yang boleh terus senantiasa juga menjaga mereka. Walaupun ada rasa kekuatan, namun saat ini kami mau bersyukur buat mereka yang punya hati untuk terus melayani setiap pasien yang ada. Kami mau berdoa dan menyerahkan biarlah Tuhan yang boleh terus kuatkan mereka di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini. Bila anugerah Tuhan boleh sungguh nyatakan bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan buat kebutuhan dari alat pelindung diri, bahkan juga berbagai yang dibutuhkan oleh setiap dokter. Kami rindu Tuhan yang boleh berkati dan menolong. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita berdoa juga buat dampak wabah ini terhadap jemaat. Bergumul kemudian jemaat dengan keadaan ekonominya, usaha atau pekerjaan juga yang tersendat, bahkan juga sekolah anak-anak yang harus dilakukan di rumah. Mari kita berdoa supaya Tuhan yang terus menopang dan menolong. Mari kita berdoa buat hal ini. Penyakit virus corona ya Bapa membuat dampak yang juga cukup besar bagi jemaat-Mu. Terhadap ekonomi, ada yang terus bergumul ya Bapa dengan pendapatan yang menurun. Dalam usaha atau pekerjaan jalani pun ya Bapa, ini membuat sesuatu yang tidak mudah. Namun kami bersyukur punya Tuhan akan terus senantiasa menopang dan menguatkan. Pada saat ini ya Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan buat keberadaan kami sebagai keluarga demi keluarga yang ada. Ketika anak-anak kami harus sekolah atau kuliah secara online pun, biarlah kami bisa terus memberikan dukungan dan juga dorongan. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa ini masa-masa tidak mudah, namun biarlah Tuhan boleh terus senantiasa menopang dan menguatkan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami kepadamu saat ini kami berdoa dan berseru. Amin. Kini kita akan berdoa bagi diri kita pribadi lepas pribadi. Kita akan berdoa untuk sikap kita yang seharusnya tetap tenang, tidak panik, selalu waspada. Mari kita berdoa juga buat diri kita supaya di tengah kondisi seperti ini, kerohanian kita semakin bertumbuh dan kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa buat dua hal ini. Kita berdoa di dalam hati kita supaya sikap kita bisa tetap tenang, tidak panik, selalu waspada. Demikian juga rohani kita semakin bertumbuh dan kita bisa punya kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama kita di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal ini. Mari dengan tenang kita berdoa di dalam hati kita, berdoa buat hal ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri doa kita pada hari ini, saya ingin membacakan bagian Alkitab. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat ke-10 berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini merupakan kalimat yang menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Allah yang kita puja, siapa Allah yang kita sapa dalam nama Kristus Yesus. Alkitab menjelaskan bahwa ada aku, yaitu Tuhan Allah. Dikatakan yang pertama, Tuhan menyertai. Yang kedua, Tuhan meneguhkan. Yang ketiga, Tuhan menolong. Yang keempat, Tuhan memegang. Untaian kata yang menunjukkan bagaimana kita punya Allah yang menyertai, meneguhkan, menolong, memegang, yang menunjukkan bahwa Dia ada, tidak hanya bersama, tapi Dia tinggal dalam kehidupan setiap kita. Dan semestinya membuat setiap kita terus senantiasa dibawa untuk semakin mendekat kepada Dia. Di tengah berbagai situasi yang terjadi dalam hidup ini, biarlah kita terus tetap kuat, karena ada tangan Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang terus menggenggam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mengambil waktu untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Allah yang kami sembah sanggup melakukan berbagai hal jauh dari apa yang kami sampaikan. Kami tahu ya Bapa, ada banyak hal yang juga ingin kami serukan kepada Tuhan. Dan mari Tuhan pun yang terus mengingatkan kami masing-masing, supaya kami bisa senantiasa punya hati yang berpaut kepada Engkau dan diingatkan bahwa dalam hidup ini ada Tuhan yang terus menyertai kami, meneguhkan kami, menolong kami, memegang kami. Biarlah firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat ke-10 yang telah kami baca tadi menjadi sebuah kekuatan bagi kami untuk terus melangkah maju bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat waktu doa pada hari ini, dan biarlah Tuhan terus menggerakkan kami dengan setia datang dan berdoa bersama kepada Tuhan. Demi Kristus anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, waktu doa kita sudah selesai. Biarlah setiap kita bisa terus dengan tekun bersama-sama mengikuti persekutuan doa yang dilakukan oleh gereja. Memang kita tidak melakukannya di dalam gereja, namun ketika ada waktu untuk bersama-sama ke gereja, kita bisa berdoa bersama di gereja. Namun dalam waktu seperti ini, bila kita bisa meluangkan waktu dengan setia berdoa setiap Rabu pukul 6:30 sampai dengan selesai, biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kita dan menyertai kita masing-masing. Amin.